Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Yuda Rizky Ananta. Ayuda. Di sini gua bakal jelasin suatu produk yang biasa dipakai buat repaint bodi motor, repaint velg, itu spray gun. Dan gua bakal rekomendasiin ke kalian spray gun yang murah, yang cocok buat repaint pemula, dan tentunya hasilnya bakal bisa bertanding dengan spray gun jutaan lainnya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu gua buat like, comment, and subscribe video ini. Semoga kita bisa nambah ilmu bareng-bareng. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng mengenai repaint, mengenai spray gun, dan tentunya gua bakalan ngajarin ke kalian semua apa sih bahan-bahan dari spray gun yang bakal gua review ini ya guys ya. Oke guys, lanjut aja ke videonya. Oke guys, di sini gua bakalan jelasin spray gun yang tadi gua bakal review, dan ini tuh emang rekomendasi banget ya karena murah yang paling utama, berkualitas. Ini jago tanding sih sama spray gun yang lain ya. Cocok buat pemula dan ya buat kualitas di atas standar kali ya. Ini Awarita F3, tipe F3, yang kita bakal review apa aja sih isi di dalam box Awarita F3 ini. Kita langsung buka aja ya guys ya. Nah, ini kita dapat tabung. Nah, kita dapat tabung spray gunnya. Terus ini yang paling utamanya ya. Kita dapat spray gunnya, dan ini tuh emang enak ya, nyaman ya. Cocok lah Awarita F3. Terus kita di sini dapat buku panduan, dan ini tuh ada sikat buat ngebersihin nozzle spray gun, buat ngebersihin spray gunnya. Sama ini alat buat buka bongkar-bongkar kali ya. Gua kurang paham. Nah, di sini kita bakal jelasin bagian-bagian apa aja sih di dalam spray gun itu tuh. Kita belajar bareng-bareng ya guys ya. Karena gua juga masih belajar. Kalau misalkan ada kesalahan dan kalian lebih tahu tentang spray gun, kalian bisa komen di bawah. Oke guys, di sini yang pertama gua bakalan jelasin bagian tabung. Bagian spray gun yang pertama yaitu tabung. Tabung pada spray gun ini berfungsi untuk menampung cat yang akan disemburkan. Nah, jadi setiap spray gun tuh memiliki kapasitas tabung yang berbeda-beda guys. Gimana jenis spray gunnya? Kalau buat Awarita F3 ini tuh memiliki kapasitas kisaran 250 cc. Nah, ini cocok lah ya buat repaint bodi motor, buat velg, buat sangkar burung. Pokoknya yang standar lah ya, ukurannya standar dan gak terlalu besar lah. Karena kan kita juga review barang sesuai dengan kapasitas atau kualitas si barang itu sendiri. Kita lanjut yang kedua, kita bakal review spray gun ya. Sebenarnya ini bukan bawaannya ya guys ya. Jadi ini tuh emang gua beli sendiri, sengaja gua pasang. Kita cabut dulu aja biar benar-benar kelihatan. Nah, biar kelihatan real.
Jadi kalau misalkan kita beli spray gun Awarita F3 ini tuh kita belum dikasih quick coupler yang kayak tadi. Awarita F3 ini tuh dari bagian spray gun sih macam-macam ya guys ya. Ada bagian nozzle, ada bagian saluran angin, trigger, dan masih banyak yang lainnya. Dan kita tuh bakalan review satu persatu. Kita bakal jelasin satu-satu. Kita bakalan jelasin yang pertama itu tuh di nozzle. Nah, nozzle. Nozzle ini tuh bagian spray gun yang punya fungsi sebagai jalur keluar cat. Nah, pada bagian nozzle ini terdapat cup nozzle yang berfungsi untuk mengatur arah keluarnya cat. Nih, gue jelasin, gue contohin. Misalkan nih, kita pengen apa ya namanya? Pengen cat secara horizontal atau vertikal itu bisa kita atur sendiri. Kita contohin ya, guys ya. Nah, kayak gini, guys. Nah, ukuran nozzle di spray gun Awarita F3 ini tuh punya ukuran 1,0 mm. Nah, jadi kayaknya cocok deh buat kalian para pemula. Wajib sih nyobain spray gun ini. Kita lanjut lagi ke bagian tuas penyemprot atau trigger. Nah, pencetan kali ya, biar gampang. Nah, ini kalian pasti udah paham lah fungsinya dari si trigger ini tuh. Kalau misalkan kita pencet, itu baru catnya keluar. Lah, anjing. Anak TK juga bisa ya. Oke, yang berikutnya kita lanjut ke knop pengatur tekanan angin. Nah, biasanya sih di tiap-tiap spray gun tuh posisi si knop ini tuh ada di bawah ya, guys. Nah, ada di bawah. Ini nih. Knop pengatur tekanan ini biasanya berada pada bagian bawah spray gun. Knop ini berfungsi untuk mengatur tekanan angin yang keluar dari nozzle. Nah, ini tuh buat ngatur tekanan angin yang keluar dari nozzle. Kalau misalkan si knop pengatur tekanan ini dibuka semakin lebar, maka angin yang keluar dari nozzle tuh akan semakin kencang. Oke, lanjut ke saluran angin. Kalian udah pada tahu kali ya. Saluran angin yang yang tadi gua jelasin, bukan jelasin ya. Yang tadi gua pasang si coupler di sini. Nah, ini tuh buat nyambung ke selang. Oke guys, kita lanjut ke knop pengatur volume cat. Nah, knop pengaturnya tuh ada di sini nih. Ini tuh bagian spray gun yang berfungsi untuk mengatur jumlah cat yang keluar dari nozzle. Nah, diaturnya di knop sini. Blur mulu anjing. Nah, sini nih. Semakin knop ini dibuka, maka volume cat yang keluar dari nozzle tuh semakin banyak. Begitupun sebaliknya. Untuk mengatur knop volume cat ini harus menyesuaikan dengan tekanan angin yang keluar dari nozzle. Nah, gitu guys. Biar hasilnya tuh dapat semburan yang sempurna. Dan yang terakhir, ini tuh ada knop pengatur semburan. Nah, ini guys, yang kecil. Bentar. Nah, bagian spray gun nih yang berfungsi untuk lebar kecil semburan cat yang keluar. Jadi kalau misalkan kita mau ngecatnya lebar nih, misalkan sesuaiin body lah, misalkan kita mau ngecat body motor, bodinya tuh agak lebar, Scoopy, Nmax, kayak gitulah. Maaf gue nyebutin brand. Nah, kayak gitulah ya. Nah, ngaturnya tuh di sini, biar keluar catnya tuh besar atau kecilnya tuh diatur di sini, pengatur semburan. Kalau misalkan gue ada yang salah ya maaf ya, namanya juga belajar kan, belajar bareng klien-klien semua. Oke, kita coba pasang sama tabungnya ya guys ya. Kira-kira gini lah guys, kalau misalkan kita udah pasang sama tabung dan kita bakal coba buka si knop nozzle ini tuh ada apa aja sih di dalamnya tuh. Kita lihat. Nah, ginilah. Kira-kira bentuknya kayak gini. Nah, kalau ada yang belum tahu, nah ini tuh cuman kita putar aja langsung ditarik keluar.
Itu aja sih paling. Dan paling satu lagi yang terakhir tuh nah, dan si sikat ini tuh bukan buat gigi guys, ya ya. Ini tuh sikat buat ngebersihin si nozzle ini. Jadi kalau misalkan kita udah repaint, kita udah cat, itu tuh kan kalau misalkan semakin lama tuh si catnya tuh semakin menumpuk. Nah, kita tuh bersihin si nozzle ini, si bagian-bagian yang ada di dalam spray gun ini kayak tabungnya, si cup nozzle-nya, bagian ininya. Nah, kita tuh wajib wajib disarankan untuk membersihkan si bagian nozzle ini biar kalau misalkan nanti di kemudian hari atau proyekan berikutnya si catnya tuh nggak bakalan menumpuk di bagian nozzle ini karena cat yang kemarinnya gak dibersihin. Makanya ini tuh si sikat ini tuh difungsikan buat ngebersihin si bagian spray gun. Paling segitu aja yang bisa gua sampein. Maaf kalau misalkan ada kesalahan, bisa dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa bantu gua buat like, comment, and subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu aja gua bakalan review barang-barang tentang alat buat repaint berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Segitu aja dari gua. Salam dari Yudari Siananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.